Ya teman-teman, balik lagi di channel saya di T4Plan. Nah, kali ini saya mau mengetes motor yang kemarin sudah saya perbaiki dan juga saya set nih, yang punya Jupiter Z1 teman saya ini yang warna putih, yang tadinya bentuknya nggak jelas, ini udah agak mendingan. Dan ini kebetulan saya lagi libur kerja, jadi bisa bikin konten untuk test ride dari motor ini yang sudah di di servis gitulah ya. Jadi kan kemarin itu saya sudah masang skotlet nih warna putih ini ya sampai belakang, jadi full hitam putih, lalu mengecat di bagian bodi kasarnya nih udah mulus nih ya, udah hitam lagi, yang tadinya warnanya nggak jelas gitu. Di dashboardnya juga tuh mulus, kelihatan cakep ya kan. Hanya saja memang yang belum itu bagian kaki-kaki, lalu gear set, dan juga ini joknya kurang begitu bagus gitu loh. Untuk videonya teman-teman bisa cek aja di deskripsi atau nanti dicek aja di bagian playlist ya. Itu karena motor ini itu saya bikin playlist sendiri, namanya itu Z1 Project kayak gitu. Oke. Untuk pembahasannya mari kita coba sambil test ride ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman itu sudah lama banget ya nggak lihat saya itu bikin ngevlog kayak gini, naik motor gitu, motovlog ya kan. Karena memang dulu kamera saya itu dijual, padahal itu bagus banget sih, karena ya namanya kebutuhan ya waktu itu. Dan ini sudah ada kamera lagi dan saya jadi bisa ngevlog lagi gitu loh. Dan ini saya lewat tempat yang nggak biasa saya lewati sih. Ini muter di tempat persawahan, ini bagus banget karena memang sudah mulai bentar lagi panen gitu loh, paling sebulan lagi gitu. Bagus ya kan, pemandangannya hijau-hijau kalau di desa kayak gini. Tapi sayang sekali ini cuacanya mendung sih, jadi ya mungkin nggak terlalu lama nanti saya bikin kontennya. Dan juga ini baterainya itu nggak seawet kayak punya saya dulu sih. Ya wajar ya, namanya juga bekas gitu. Ini saya mau isi bensin dulu. Ini ke arah Bendungan Menganti aja lah ya, sambil jalan-jalan. Semoga aja ini bensinnya cukup. Nah, ini kan saya mau bahas motor teman saya nih, yang seharga 3 juta dapat Jupiter Z1 ya kan. Jadi itu teman saya memang ngidam banget dari dulu, pengen Jupiter Z1 itu kayak saya ya kan. Nah, ini kemarin dapat harga 3 juta motornya, ya memang kondisinya ya lumayan banyak PR lah di bagian bodinya, meskipun nggak banyak banget. Jadi dari kemarin itu motornya dititipin di rumah saya untuk diperbaikin. Pas pertama itu diperbaikin di bagian kelistrikan. Jadi ini motor sebenarnya tadinya normal, tapi setelah dibeli teman saya, lama nggak dipakai di rumah, sekitar seminggu, tiba-tiba nggak mau nyala gitu loh, kontaknya ini nggak on juga. Setelah dicek itu, yang benerin sih paman saya ya, yang bengkel, karena saya nggak bisa. Itu ternyata ada bagian kabelnya di bagian kontak itu yang ngelupas, dan juga ini kemarin di bagian fusenya, sikring itu namanya ya kan, yang di dekat ecu di bawah box itu juga kayak kurang nempel gitu loh, jadi bikin nggak bisa nyala motornya. Tapi itu kemarin udah beres, dan setelah itu sih ini motor langsung dipasangin spotlight ataupun film warna putih kayak gini. Videonya itu teman-teman bisa cek aja di deskripsi atau di channel saya di bagian playlist, namanya itu Z1 Project ya kan. Nah, ini sampai di Bendungan Menganti. Kalau orang-orang Ciamis, Banjar ataupun Cilacap ya pasti tahu lah tempat ini. Dari dulu ya di sini kalau dulu rame. Kalau sore itu biasa anak-anak muda lah. Tuh, airnya lagi banyak karena memang masih musim hujan ya kan. Ya semoga aja ini saya bikin konten gak kehujanan ya. Karena kasihan ini motor udah bersih soalnya. Kembali lagi bahas motor ini, itu setelah dipasang skotlet, nah teman saya itu pengen ngerapihin ataupun ngecat lagi bodi kasarnya ini loh, sebagian sini. Ya teman-teman cek aja lah video yang sebelumnya gitu.
Nah, karena budgetnya terbatas, jadi kemarin diputuskan pakai Diton dashboard coating gitu. Yang mana itu kan cuman apa ya, perlu satu kaleng dan hanya cukup membersihkan aja, nggak perlu step banyak-banyak lah intinya. Ya, namanya juga budget murah gitu. Kalau dibawa ke tukang cat ya sebenarnya bisa sih, tapi ya karena teman saya budgetnya udah nggak cukup gitu karena udah beli motor ini gitu, jadi ya pakai tekniknya yang sederhana aja lah ya, yang pakai hemat gitu. Dan ini ya saya yang ngecat juga, dan ini udah rapi sih, udah enak buat nongkrong lah intinya, maksudnya nggak malu-maluin di bagian tampilan gitu. Hanya saja memang ada aspek lain yang kurang, kayak bagian kaki-kakinya, karena temen saya beli motor ini nggak dapat yang itu loh, yang cash wheel yang velg racing gitu kayak punya Setuan saya. Jadi ya ini pakai jari-jari, dan jari-jarinya juga kurang bagus. Bannya juga jelek, maksudnya bannya kecil, dan juga nggak tahu merek apa ya, ban-ban sabun gitulah. Lalu juga ini motor apa, velgnya itu sebenarnya bagus sih. Kalau aku lihat kayaknya sih bawaan, entah itu motor lain atau motor Jupiter Z1, itu velg jari-jarinya itu pakai punya DID coy. Jadi itu bagus loh, bener-bener keras banget, kuat asli deh, nggak bohong. Dan rencananya sih nanti bakal diganti itu juga, apa, gear setnya juga, karena gear setnya udah tua, wajib diganti biar lebih safety aja kalau buat jalan-jalan gitu loh. Oh ya, ini aku mau ya apa ya, beli bensin dulu ini di pom mobil, karena biasanya saya pakai mobil sih, cuman ya sekarang di daerah saya gedung aja banyak yang tutup, jadi agak jauh harus ke sini. Oke, kita isi dulu. Oh ya teman-teman, ini aku tadi lupa sampai mana ya pembahasannya. Ya paling langsung aja lah ya, bahas bagian motor ini yang lain. Jadi ini motor meskipun ada beberapa minus, tapi poin plusnya juga lumayan oke teman-teman. Jadi ini teman saya dapat motor ini cuma 3 juta, tapi udah dipasang kupling manual cuy. Ini kupling manualnya juga bagian sebelah kanan gitu, cuman ini nggak pakai bak kupling TDR ataupun SCS gitu loh. Ini pakai bak kupling kayak standarnya Jupiter Z1, ada tulisannya Yamaha gitu loh. Tuh, hanya saja memang dimensinya kayak agak sedikit lebih kembung gitu loh, lebih lebar dikit. Nggak tahu ini dapat dari mana. Aku kalau di online shop itu jarang yang nemu kayak gituan. Kebanyakan kan kayak yang buat 5TP gitu ya kan, atau VGR itu ya ada yang tulisannya Yamaha tapi sebenarnya itu KW. Yang asli sebenarnya ada sih. Dan mengakibatkan apa, motor ini enak banget cuy di bagian akselerasinya asli. Jupiter Z1 kan bawaannya itu putaran bawahnya agak sedikit apa ya, kurang enak, maksudnya ketimbang Jupiter Z kayak yang Burhan ataupun yang 5TP. Tapi yang ini asli enak banget karena sudah dipasang kupling manual. Dan kayaknya aku ngira ini dipasang kupling manual, tapi rumah kupling ataupun kampas gandanya itu, kampas otomatisnya yang di bagian depan itu cuma dilas, dan juga beratnya kayaknya kampasnya juga dilepas, jadi lebih ringan gitu loh. Maka dari itu akselerasi putaran bawahnya itu jadi enak banget asli, nggak bohong. Jadi putaran bawahnya itu sedikit lebih enak, malah kalau nggak itu mungkin bisa jadi di bagian noken asnya yang standarnya di apa, gerinda ulang ataupun di apa ya, setting ulang gitu loh, biar putaran bawahnya lebih enak. Karena Jupiter Z1 noken bawaannya itu mengedepankannya itu dari RPM tengah ke atas malahan kayak gitu. Dan ini jadi bikin enak banget di putaran bawahnya. Aku sih memang mengira dua faktor ini. Yang pertama noken, yang kedua itu ya di bagian kampas ganda ataupun kampas otomatisnya itu ringan banget kayak gitu. Karena dulu Jupiter Z1 saya juga pernah kayak gitu, dibikin ringan, dan ya memang akselerasinya enak. Hanya saja ya top speednya itu agak sedikit kurang lah kayak gitu.
Maka dari itu ini motor buat tarik-tarikan enak banget, buat nanjak-nanjak kayak gitu loh. Asli nggak bohong. Nih ya, saya coba ya. Cuman ya memang agak selip gitu loh. Kayak rumah kuplingnya nggak tahu isinya pakai apa. Sayang sekali ini untuk speedometernya itu mati, jadi nggak tahu ini dapat berapa kecepatan maksimalnya. Tapi waktu itu saya pernah ngetes pakai Google, sorry bukan Google Maps, pakai GPS yang ulesi speedometer itu dapat 100 km loh di GPS. Berarti ini motor masih kenceng banget. Ya ibaratnya termasuknya teman saya beli motor ini itu dalam keadaan mesin masih cukup sehat. Padahal ini kayaknya belum sempat di servis injeksinya, karena throttle bodinya itu aku pernah lihat kotor. Kemarin mau di servis tapi karena teman saya budgetnya masih belum ada, jadi ya nanti dulu aja. Karena ini motor juga dipakai masih oke. Untuk full pump juga belum dicek juga. Hanya saja ya memang ini kaki-kakinya kurang enak buat nikung-nikung, karena rodanya itu pakai ban kecil dan juga bannya itu ban gak jelas mereknya. Jadi kalau pas nikung-nikung itu memang terasa ringan, tapi gripnya itu benar-benar nggak ada gitu loh, kurang lah intinya. Ngomong-ngomong ini mendung banget. Ini aku nggak tahu mending balik aja atau gimana ya, soalnya kayaknya di sana udah hujan nih di bagian ke daerah Kedung Reja. Kalau balik ya balik aja nggak apa-apa lah ya, paling videonya itu sekarang kayak gini aja dulu. Tapi ini belum ketemu hujan, jadi masih kita lanjut lah ya. Sebenarnya aku pengen ke arah pantai, tapi cuacanya nggak mendukung. Padahal ini mumpung aku libur kerja cuy. Kalau besok-besok itu udah nggak sempet karena kerja terus. Asli ini motor putaran bawahnya itu enak banget loh. Aku juga pas pertama nyoba sempat agak sedikit kaget gitu. Ya karena memang pada dasarnya Jupiter Z1 itu kalau mau dipasang kopling manual itu udah enak banget, nggak perlu diapa-apain lagi lah. Ya paling mungkin rumah kopling lah ya, pakai punya Vega Force itu biar makin mantap gitu loh. Mesin standar itu udah enak banget asli. Kalau teman-teman pernah nyoba Jupiter Z1 sih pasti bakalan tahu lah apa yang saya maksud. Yang sehat tapi ya. Ntar aku cek dulu ini udah jam berapa, soalnya mau masak juga buat nanti buka puasa sih. Ini udah jam 2 tapi setengah 2, tapi ini cuacanya mendung. Sebenarnya masih cukup buat bikin konten sih. Kayaknya mending balik aja apa ya. Oke, kita di depan balik aja lah. Mungkin kapan-kapan lah saya test ride lagi ya kan. Karena ini motor sebenarnya kan dari segi tampilan ini udah mendingan, hanya saja ya tinggal kaki-kakinya aja sih yang kurang banget kayak gitu. Padahal ini jujur aja, meskipun teman saya beli motornya itu bekas dan kayak kurang dirawat, itu apa ya, di bagian komstirnya itu masih solid banget asli. Nggak kayak punya saya loh, kayak masih presisi banget, nggak ada apa ya oblak sama sekali. Dan juga di bagian batoknya ini nggak ada geter-geternya sama sekali. Padahal ini motor pas aku lihat fisiknya dari foto itu, waduh kayak kurang banget itu loh. Pas dicoba ini motor asli nggak geter. Ya maklum sih memang bukan Supra. Asli solid banget, bodinya rapet. Hanya saja memang bagian baut-baut bodi sini ada yang memang udah longgar. Jadi karena bagian dudukannya itu kan plastik, udah nggak bisa ngegigit bautnya gitu loh. Tapi ini pun nggak bikin motornya berisik ketimbang motor saya. Padahal motor saya kan apa ya, ibaratnya dirawat ya. Tapi memang motor saya itu sering banget dibongkar sih. Jadi ya bikin kayak gitulah. Dan juga ini motor badok bagian depannya itu original sih. Jadi ya rapat, apa lebih presisi ketimbang punya saya kan itu merek Win. Nah ini mendung banget, paling aku pulang aja lah ya. Kayaknya juga udah lumayan cukup untuk pembahasannya. Yang pasti ini motor
Yang pasti aku suka banget bagian mesinnya, ini masih sehat banget. Hanya saja memang Jupiter Z1 itu kalau agak panas memang bagian depannya itu agak sedikit berisik. Ya berisik nggak lebay sih. Paling ini tinggal apa ya, nanti bagian mesin untuk bagian head atau pembakarannya itu harus dibersihkan lagi. Jadi dibersihkan, disekir ulang bagian klepnya, lalu throttle body di servis. Jadi biar performanya itu lebih maksimal lagi lah. Intinya ya di tune up lagi. Kemungkinan sih ini motor nggak baret atau apapun ya di bagian linernya, karena ini motor nggak ada ngebulnya. Ya meskipun memang ada baret, ini motor enak kan, nggak pakai dihasil kayak Yamaha sekarang. Jadi ya tinggal di coulter aja gitu, pakai piston merek RKN yang bagus, itu udah oke. Enaknya pakai Jupiter Z1 kayak gitu, karena bebek Yamaha yang lain, maksudnya yang pakai radiator kan atau maticnya itu pakai dihasil, jadi nggak bisa di coulter. Ya ini mau hujan deras banget, jadi aku mending pulang aja lah.